Pernahkah Anda merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan? Seperti ada energi yang bergerak di sekitar Anda, mendorong Anda untuk berubah, tetapi Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi? Jika belakangan ini Anda merasa gelisah, lebih emosional dari biasanya, atau ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang berbeda, itu bukan kebetulan. Semesta sedang berbicara kepada Anda. Dan kali ini, pesannya tidak disampaikan dengan lembut. Energi besar sedang bergerak, mendorong perubahan yang tak terhindarkan. Ada sesuatu yang perlu Anda lepaskan, sesuatu yang harus Anda hadapi, dan sesuatu yang sudah terlalu lama Anda abaikan. Anda mungkin tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, tetapi Anda bisa merasakannya. Pada tanggal 8, 9, dan 10 Februari, bulan dan Mars akan berada dalam sebuah konjungsi yang sangat kuat. Ini bukan sekadar fenomena astrologi biasa. Ini adalah momen transformasi. Energi ini akan mengguncang emosi, membuka kesadaran, dan memaksa Anda untuk menghadapi kebenaran yang selama ini mungkin Anda tolak. Beberapa orang akan mengalami ledakan emosi tanpa alasan yang jelas. Sebagian lainnya akan merasakan gelombang energi yang menarik mereka ke dalam perenungan mendalam. Apapun yang Anda rasakan, itu adalah bagian dari perubahan yang lebih besar. Banyak orang mungkin tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, jika Anda cukup peka, Anda pasti telah merasakan gelombang besar ini sejak beberapa hari terakhir. Ini adalah panggilan untuk bangun. Dunia sedang berubah, dan Anda pun harus ikut berubah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda siap? Bagian 1. Guncangan energi yang mengubah segalanya. Pada tanggal 9 Februari, banyak orang menunggu sesuatu yang besar. Namun, gelombang energi telah lebih dahulu menghantam realitas sebelum mereka menyadarinya. Bagi mereka yang hanya melihat dengan mata fisik, dunia tampak sama seperti biasanya. Tetapi bagi mereka yang peka terhadap energi, perubahan itu begitu nyata. Terasa dalam setiap tarikan napas, dalam setiap denyut jantung yang tiba-tiba berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Kemudian datanglah tanggal 10 Februari, sebuah titik balik yang lebih dalam. Gerbang spiritual terbuka, melepaskan energi yang liar dan tak terkendali, seperti gelombang pasang yang menyeret kesadaran manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar teori atau mitos, tetapi fenomena yang dapat dirasakan dengan sangat nyata. Beberapa orang mungkin mengalami sensasi panas yang tiba-tiba, perasaan terombang-ambing antara dimensi, atau bahkan mimpi-mimpi yang terasa begitu hidup, seolah-olah mereka sedang bepergian ke dunia lain. Bagi mereka yang masih terikat pada rutinitas duniawi, ini bisa menjadi hari yang penuh kebingungan. Tiba-tiba ada dorongan kuat untuk mengubah arah hidup, untuk keluar dari kebiasaan lama yang sudah tak lagi memberi makna. Mungkin Anda akan merasa bahwa pekerjaan yang selama ini Anda jalani terasa semakin membebani, atau hubungan yang selama ini tampak baik-baik saja, tiba-tiba terasa tidak sejalan. Ini bukan kebetulan. Semesta sedang menunjukkan jalan keluar dari keterikatan yang menghambat pertumbuhan jiwa Anda. Saat energi ini bergetar, sinkronisitas mulai terjadi di mana-mana. Anda mungkin mengalami kebetulan yang begitu sempurna, seolah-olah alam semesta sedang berbicara langsung kepada Anda. Mungkin Anda memikirkan seseorang yang sudah lama tidak Anda hubungi, dan tiba-tiba mereka mengirim pesan. Atau mungkin Anda bertemu orang asing yang secara tak terduga memiliki jawaban atas pertanyaan yang selama ini memenuhi benak Anda. Semua ini adalah tanda bahwa Anda sedang berada dalam arus perubahan yang lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Namun, tidak semua orang akan merespons dengan cara yang sama. Ada yang merasakan ketidaknyamanan, bahkan ledakan emosi yang tiba-tiba muncul dari dalam diri. Perasaan marah, sedih, atau cemas bisa datang tanpa alasan yang jelas. Ini adalah cara tubuh dan jiwa melepaskan energi lama yang sudah tak lagi selaras dengan frekuensi baru. Jangan melawan. Biarkan diri Anda merasakan, memahami, dan akhirnya melepaskan apa yang perlu dilepaskan.
Bagi mereka yang sudah sadar akan perjalanan spiritual, ini adalah kesempatan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah waktu terbaik untuk bermeditasi, merenungkan tujuan hidup, dan memperkuat hubungan dengan energi ilahi. Setiap niat yang Anda tanamkan pada periode ini akan berlipat ganda, seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Jika Anda ingin perubahan, inilah saatnya untuk menetapkannya dengan penuh keyakinan. Seiring hari-hari berlalu setelah guncangan energi ini, Anda akan mulai melihat perubahan nyata dalam hidup Anda. Orang-orang yang tak lagi sejalan dengan getaran Anda akan perlahan menghilang dari kehidupan Anda, dan orang-orang baru dengan visi yang sama akan datang. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup akan terbuka, dan kesempatan yang tak terduga akan muncul. Ini bukan sekadar keberuntungan, tetapi hasil dari penyelarasan energi yang kini bekerja dalam hidup Anda. Jangan takut jika Anda merasa berbeda dari sebelumnya. Perubahan ini memang bisa terasa intens, tetapi ia membawa Anda ke arah yang lebih baik. Dunia yang Anda kenal mungkin akan tampak berubah. Bukan karena dunia itu sendiri yang berubah, tetapi karena Anda telah melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Anda tidak lagi terjebak dalam batasan pikiran lama. Anda telah melangkah ke realitas baru yang lebih jernih dan penuh kemungkinan. Namun, pertanyaan terbesarnya tetap, apakah Anda siap menerima perubahan ini? Apakah Anda akan mengikuti arus semesta dan membiarkan diri Anda berkembang? Ataukah Anda akan berpegang teguh pada kenyamanan lama yang sebenarnya sudah tidak lagi sesuai? Pilihan ada di tangan Anda. Tetapi satu hal yang pasti, energi ini tidak akan berhenti. Ia akan terus mengguncang dan mendorong Anda ke arah yang seharusnya. Inilah waktunya untuk merangkul takdir Anda. Tidak ada jalan kembali. Semesta telah bergerak dan Anda ada di pusatnya. Sudahkah Anda siap untuk melangkah ke dalam versi terbaik dari diri Anda? Bagian 2. Pertemuan dahsyat Bulan dan Mars. Ketika Bulan dan Mars bertemu dalam langit kosmik, ini bukan sekadar tarian lembut antara dua kekuatan. Ini adalah tabrakan besar antara emosi yang tersembunyi dan dorongan tak terbendung untuk bertindak. Bulan, penguasa alam bawah sadar, membawa kenangan lama, luka emosional, dan intuisi yang selama ini berbisik di latar belakang. Sementara itu, Mars datang dengan energi berapi-api, penuh keberanian dan dorongan instinktif untuk menyerang atau bertahan. Ketika keduanya bertemu, sesuatu dalam diri Anda akan terguncang. Ini adalah saat di mana perasaan yang selama ini dikubur dalam-dalam akan muncul tanpa bisa ditahan. Mungkin Anda akan teringat pada pengalaman masa lalu yang menyakitkan, atau tiba-tiba merasa marah tanpa sebab yang jelas. Hal-hal yang dulu terasa tidak penting bisa tiba-tiba menjadi beban besar di hati Anda. Ini bukan kebetulan. Alam bawah sadar, Anda sedang memaksa Anda untuk menghadapi sesuatu yang selama ini Anda hindari. Jika selama ini Anda memilih untuk diam dan mengabaikan konflik, pertemuan ini bisa menjadi momen di mana segalanya meledak. Anda mungkin merasakan dorongan kuat untuk mengatakan kebenaran yang telah lama Anda simpan. Kata-kata bisa keluar tanpa filter, tanpa kendali, seperti air bah yang menerjang bendungan yang rapuh. Bisa jadi Anda akan mengejutkan diri sendiri dengan keberanian untuk berbicara, atau mungkin menyesali sesuatu yang terlanjur terucap dalam luapan emosi. Tetapi bukan hanya Anda yang mengalaminya. Energi ini bergetar di seluruh alam semesta, dan semua orang akan terpengaruh dengan cara yang berbeda. Anda mungkin melihat orang-orang di sekitar Anda tiba-tiba menjadi lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, atau bahkan menunjukkan sisi yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Konflik kecil bisa berubah menjadi pertengkaran besar dalam hitungan detik. Bahkan orang yang biasanya tenang bisa kehilangan kesabaran. Di sisi lain, ini juga bisa menjadi kesempatan besar untuk menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Jika ada sesuatu yang belum terselesaikan, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, atau diri sendiri, sekarang adalah saatnya untuk menghadapinya. Tidak ada lagi ruang untuk kepura-puraan atau penundaan.
Semesta sedang mendorong Anda untuk bertindak, untuk membuat keputusan, dan untuk bergerak maju. Namun, kekuatan Mars yang agresif bisa membuat emosi menjadi sulit dikendalikan. Ledakan amarah bisa terjadi, baik dari dalam diri Anda maupun dari orang lain. Ini adalah ujian besar dalam bagaimana Anda mengelola energi ini. Akan lebih baik jika Anda menyalurkan kemarahan dan ketegangan ini ke dalam sesuatu yang konstruktif, berolahraga, menulis, atau melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa produktif. Jika tidak, Anda bisa terjebak dalam pertempuran ego yang tak berujung. Di tengah badai ini, kejernihan juga bisa muncul. Setelah semua luapan emosi ini, Anda mungkin menyadari sesuatu yang penting tentang diri Anda, tentang hubungan Anda, atau tentang jalan hidup yang harus Anda ambil. Mungkin ini adalah saat di mana Anda akhirnya memahami apa yang benar-benar Anda inginkan, atau menyadari bahwa sudah waktunya untuk melepaskan sesuatu yang selama ini hanya menjadi beban. Dunia akan terasa seolah berada di ujung tanduk antara kejernihan dan kekacauan. Akan ada momen-momen di mana segalanya terasa begitu rumit dan tak terkendali. Tetapi ingatlah, setiap badai pada akhirnya akan reda. Dan ketika itu terjadi, langit akan terlihat lebih jernih. Anda akan melihat kehidupan dengan perspektif baru, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Anda sebenarnya. Jangan takut dengan kekuatan ini. Gunakan ia sebagai alat untuk bertumbuh, untuk menyembuhkan, dan untuk melangkah lebih jauh ke dalam versi terbaik diri Anda. Jika Anda mampu mengelola energi ini dengan bijak, pertemuan antara bulan dan Mars ini bukan hanya tentang kekacauan, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan dan menciptakan perubahan nyata dalam hidup Anda. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan membiarkan badai ini menguasai Anda, ataukah Anda akan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk membangun sesuatu yang lebih besar? Satu hal yang pasti, setelah peristiwa ini, Anda tidak akan menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Anda akan lebih kuat, lebih jujur, dan lebih siap menghadapi masa depan. Bagian 3. Jangan takut. Ini adalah pembersihan semesta. Energi yang datang bukanlah hukuman atau kehancuran, melainkan sebuah pembersihan yang sangat diperlukan. Bayangkan badai besar yang menyapu dedaunan kering, cabang yang rapuh, dan segala sesuatu yang sudah tidak lagi hidup. Begitulah cara semesta bekerja saat ini, membersihkan yang sudah usang, yang sudah tidak lagi berguna, agar ruang baru bisa terbuka bagi pertumbuhan. Jika Anda merasa hidup Anda terguncang, ketahuilah bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bagian dari proses yang lebih besar, proses yang mendorong Anda menuju versi terbaik dari diri Anda. Namun, pembersihan ini tidak selalu terasa nyaman. Sama seperti saat Anda harus merapikan rumah yang berantakan, akan ada momen di mana segala sesuatunya tampak lebih kacau sebelum menjadi lebih baik. Anda mungkin merasa kehilangan sesuatu, merasakan perubahan yang sulit diterima, atau menghadapi situasi yang menantang. Tetapi di balik semua itu, ada kebaikan yang sedang disiapkan untuk Anda. Yang lama harus pergi agar yang baru bisa masuk, yang tidak lagi sesuai harus dilepaskan, agar Anda bisa selaras dengan jalan hidup yang lebih baik. Bagi mereka yang tetap bertahan di zona nyaman, proses ini akan terasa lebih berat. Semesta tidak akan membiarkan Anda terus berada dalam keadaan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan jiwa Anda. Jika Anda terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak, maka energi ini akan mengguncang Anda lebih keras. Situasi yang selama ini Anda abaikan akan muncul ke permukaan. Hal-hal yang Anda hindari akan menuntut perhatian. Ini bukan untuk menyakiti Anda, tetapi untuk membangunkan Anda. Ada orang-orang yang memilih untuk mengabaikan tanda-tanda ini. Mereka menutup mata terhadap perubahan yang terjadi di sekitar mereka, berharap badai ini akan berlalu begitu saja. Tetapi ada juga yang merasa terbakar oleh intensitas perubahan ini, seolah-olah mereka sedang diuji dengan cara yang begitu keras. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk menghadapinya,
Tetapi bagaimana Anda merespons akan menentukan bagaimana Anda melewati proses ini. Jika Anda melihat ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh, maka Anda akan keluar dari badai ini dengan kekuatan yang lebih besar. Yang terpenting adalah tetap tenang dan sadar bahwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda. Jangan takut jika Anda merasa kehilangan sesuatu. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya pergi. Jangan menyesal jika Anda tiba-tiba harus melepaskan kebiasaan lama, hubungan, atau cara berpikir yang sudah tidak lagi selaras dengan diri Anda. Ini bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih baik. Dalam proses pembersihan ini, Anda juga akan mulai melihat siapa yang benar-benar berada di sisi Anda dan siapa yang hanya menjadi bagian dari masa lalu yang perlu dilepaskan. Beberapa hubungan mungkin terasa renggang, beberapa situasi mungkin berubah secara drastis. Jangan panik. Yang tersisa setelah badai ini adalah apa yang benar-benar penting. Ini adalah seleksi alami dari semesta untuk memastikan bahwa Anda hanya membawa energi yang selaras dengan perjalanan baru Anda. Jadi, daripada melawan perubahan ini, cobalah untuk menerimanya dengan hati terbuka. Percayalah bahwa semesta tidak akan membawa Anda ke jalan yang salah. Setiap kehilangan adalah bagian dari pembebasan. Setiap perubahan adalah bagian dari evolusi jiwa Anda. Ini adalah kesempatan untuk membersihkan diri dari beban lama, melepaskan ketakutan, dan melangkah maju dengan lebih ringan. Pada akhirnya, badai ini akan berlalu, dan Anda akan menyadari bahwa Anda telah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih selaras dengan tujuan hidup Anda. Ini bukan akhir, ini adalah awal yang baru. Pertanyaannya adalah, apakah Anda berani menerima transformasi ini? Bagian 4. Pada 10 Februari, badai mulai mereda. Saat tanggal 10 Februari tiba, energi yang sebelumnya begitu liar dan mengguncang mulai mereda. Namun, ini bukan berarti segalanya kembali seperti semula. Justru, inilah saat di mana Anda mulai melihat dengan jelas dampak dari badai energi yang telah terjadi. Sama seperti hujan deras yang meninggalkan tanah yang basah dan udara yang lebih segar, badai ini juga meninggalkan jejaknya dalam kehidupan Anda. Ada sesuatu yang telah berubah, baik di dalam diri Anda maupun di sekitar Anda. Seperti seseorang yang melangkah keluar setelah badai, Anda mulai menyadari kerusakan dan perubahan yang ditinggalkannya. Mungkin ada percakapan yang tidak dapat ditarik kembali, keputusan yang telah dibuat, atau emosi yang telah dilepaskan. Apa yang sebelumnya terasa seperti pertengkaran biasa ternyata adalah panggilan untuk menghadapi sesuatu yang lebih dalam. Apa yang kemarin tampak seperti kehancuran, kini mulai terlihat sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Anda mungkin merasakan kelegaan karena akhirnya telah melepaskan beban yang selama ini Anda bawa. Apa yang sebelumnya menekan Anda kini terasa lebih ringan. Ada keheningan setelah badai, bukan karena segalanya sudah selesai, tetapi karena sesuatu yang lebih sejati telah muncul. Anda tidak lagi bisa berpura-pura atau mengabaikan apa yang telah terjadi. Anda telah dipaksa untuk melihat kenyataan, dan sekarang Anda memiliki pilihan. Apakah Anda akan menggunakannya sebagai alat pertumbuhan, ataukah Anda akan tetap terjebak dalam ketakutan lama? Di tengah perubahan ini, hubungan dengan orang lain juga mengalami pergeseran. Beberapa hubungan akan semakin kuat karena kebenaran yang akhirnya terungkap, karena keterbukaan yang membawa pemahaman baru. Namun, ada juga yang berakhir karena tidak lagi selaras dengan perjalanan Anda. Orang-orang yang tidak lagi memiliki tempat dalam hidup Anda mungkin perlahan menjauh, sementara mereka yang benar-benar cocok dengan Anda akan semakin mendekat dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Semua ini adalah bagian dari seleksi alami yang dilakukan oleh semesta. Tidak ada yang tetap sama setelah gelombang energi ini berlalu. Beberapa pintu akan tertutup, tetapi pintu lain akan terbuka. Beberapa hal akan terasa seperti kehilangan, tetapi pada akhirnya itu adalah pembebasan.
Apa yang tidak lagi berguna akan dilepaskan, dan apa yang benar-benar penting akan tetap tinggal. Jika Anda melihat dari perspektif yang lebih luas, Anda akan menyadari bahwa semesta sedang mengatur ulang hidup Anda agar lebih sejalan dengan diri Anda yang sebenarnya. Namun, perubahan ini tidak selalu mudah untuk diterima. Akan ada momen di mana Anda merindukan bagaimana semuanya dulu terasa lebih stabil, lebih nyaman. Ada bagian dalam diri Anda yang mungkin masih ingin bertahan dengan cara lama. Tetapi ingatlah, kenyamanan seringkali adalah ilusi. Pertumbuhan hanya terjadi ketika kita berani melangkah keluar dari batasan lama dan menerima kenyataan bahwa kita sedang berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sekarang, setelah badai mereda, pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang telah hilang, tetapi tentang apa yang bisa Anda bangun dari sini. Anda telah melewati guncangan, melepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda, dan sekarang Anda berada di titik awal dari sesuatu yang baru. Bagaimana Anda akan memanfaatkannya? Bagaimana Anda akan melangkah ke masa depan dengan kesadaran yang lebih jernih? Pada akhirnya, badai ini bukan sekadar ujian. Ini adalah pemurnian. Ini adalah cara semesta menunjukkan jalan yang lebih baik, meskipun awalnya terasa penuh kekacauan. Sekarang, dengan energi yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih, Anda memiliki pilihan. Apakah Anda akan tumbuh melaluinya dan menjadi versi terbaik dari diri Anda? Atau Anda akan tetap bertahan pada yang lama, meskipun Anda tahu bahwa itu tidak lagi sesuai? Jawabannya ada di dalam diri Anda. Bagian 5. Dengarkan semesta, tapi jangan terburu-buru. Ketika energi besar mengguncang kehidupan Anda, wajar jika Anda merasakan dorongan kuat untuk segera mengambil keputusan, untuk mengubah sesuatu dalam hidup Anda. Seperti ombak besar yang datang tiba-tiba, Anda mungkin ingin langsung bergerak, berlari, atau bahkan melompat ke arah yang baru. Tetapi ingat, tidak semua perubahan harus terjadi saat ini juga. Terkadang, hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah berhenti sejenak, mengamati, dan memahami pesan yang sedang disampaikan oleh semesta sebelum Anda mengambil langkah berikutnya. Mars, dengan energinya yang penuh gairah dan ketergesaan, seringkali membuat segala sesuatu terasa mendesak. Anda mungkin merasakan dorongan instinktif untuk bertindak tanpa berpikir panjang, seolah-olah segalanya harus diselesaikan sekarang juga. Namun, energi ini bisa menipu. Apa yang tampak sebagai keharusan saat ini mungkin hanya emosi sesaat yang dipicu oleh guncangan energi. Jangan biarkan dorongan sesaat membawa Anda ke keputusan yang nantinya akan Anda sesali. Sebaliknya, gunakan momen ini untuk memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri Anda. Semesta selalu berbicara kepada Anda, tetapi caranya bisa berbeda-beda. Kadang ia berbisik dengan lembut, melalui intuisi yang datang tiba-tiba, melalui perasaan tenang yang muncul saat memikirkan sesuatu, atau melalui impian yang terasa begitu nyata. Kadang, ia berteriak dengan lebih keras, melalui kejadian yang tidak bisa Anda abaikan, melalui konflik yang memaksa Anda untuk menghadapi kebenaran, atau melalui situasi yang menguji kesabaran dan keberanian Anda. Apapun bentuknya, pesan semesta selalu ada. Yang perlu Anda lakukan adalah mendengarkan dengan penuh kesadaran. Jika ada sesuatu dalam hidup Anda yang terasa berat atau tidak seimbang, energi ini akan menampakkannya dengan lebih jelas. Masalah yang selama ini Anda abaikan mungkin muncul kembali, memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Hubungan yang tidak sehat mungkin semakin terasa menyesakkan. Pekerjaan yang tidak lagi sesuai mungkin terasa lebih melelahkan. Dan kebiasaan lama yang tidak lagi bermanfaat mungkin menjadi lebih sulit dipertahankan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan untuk bangun, untuk melihat dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Anda. Dan Anda tidak sendirian dalam proses ini. Semua orang merasakan energi ini dengan cara mereka masing-masing. Anda akan melihatnya dalam perubahan sikap orang-orang di sekitar Anda, dalam cara mereka berbicara, bertindak, atau bahkan dalam diam mereka.
Beberapa mungkin menjadi lebih sensitif, lebih emosional, atau lebih terbuka tentang perasaan mereka. Beberapa mungkin menarik diri, mencoba memahami apa yang mereka alami. Jika Anda cukup peka, Anda akan mulai menyadari pola-pola tertentu yang terjadi di sekitar Anda. Apakah Anda pernah melihat angka yang sama berulang kali? 11-11, 22-22, atau angka yang terus muncul di berbagai situasi. Apakah Anda sering mendengar kata atau frase tertentu dari berbagai sumber yang berbeda, seolah-olah semesta ingin memastikan Anda benar-benar mendengarnya? Atau mungkin Anda mengalami déjà vu yang begitu kuat, seakan-akan Anda telah berada di momen ini sebelumnya. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah cara semesta berkomunikasi dengan Anda, memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu Anda perhatikan. Tetapi, meskipun semesta memberikan petunjuk, keputusan tetap ada di tangan Anda. Anda memiliki kebebasan untuk tetap berada di tempat yang nyaman, untuk mengabaikan semua tanda ini, dan menjalani hidup seperti biasa. Tidak ada yang akan memaksa Anda untuk berubah. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Anda ingin tetap terjebak dalam pola lama yang tidak lagi melayani pertumbuhan Anda? Atau apakah Anda siap untuk melangkah ke jalur yang telah ditunjukkan oleh semesta, meskipun itu berarti keluar dari zona nyaman? Perubahan tidak selalu harus besar dan drastis. Anda tidak harus langsung mengambil keputusan yang mengubah seluruh hidup Anda dalam satu malam. Yang terpenting adalah Anda mulai membuka mata, mulai mendengarkan, dan mulai memahami kemana semesta sedang mengarahkan Anda. Ambil waktu untuk merenung, tarik napas, dan izinkan diri Anda menerima wawasan yang datang tanpa terburu-buru untuk bertindak. Keputusan terbaik seringkali lahir dari ketenangan, bukan dari ketergesaan. Jadi, biarkan energi ini membimbing Anda. Tetapi jangan biarkan ia menguasai Anda. Dengarkan dengan hati yang terbuka, tetapi tetap berjalan dengan kesadaran penuh. Ketika waktunya tepat, Anda akan tahu langkah apa yang harus diambil. Dan ketika Anda memilih untuk melangkah, lakukan dengan keyakinan penuh bahwa semesta telah menyiapkan jalan terbaik untuk Anda. Akhirnya, kita sampai di ujung perjalanan ini, sebuah akhir yang menjadi awal. Badai telah berlalu, tetapi jejaknya akan selalu mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Apa yang terasa berat, apa yang mengguncang, dan apa yang memaksa kita untuk melihat kebenaran, semuanya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sejati. Mungkin ada hal-hal yang harus dilepaskan, mungkin ada luka yang harus diterima, tetapi ingatlah bahwa setiap akhir adalah pintu menuju awal yang baru. Anda bukan lagi orang yang sama seperti kemarin. Anda telah bertumbuh, Anda telah belajar, dan Anda telah melihat dunia dengan cara yang berbeda. Jika Anda masih merasa bimbang, jika hati Anda masih berdebar menghadapi apa yang ada di depan, jangan takut. Anda tidak sendiri. Semesta tidak pernah meninggalkan Anda. Dalam setiap hembusan angin, dalam setiap kebetulan yang terasa begitu sempurna, dalam setiap getaran kecil yang menggugah hati, di sanalah semesta berbisik bahwa Anda berada di jalur yang benar. Percayalah, sesuatu yang indah sedang menunggu di hadapan Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah melangkah dengan keberanian, dengan keyakinan bahwa apapun yang datang adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dan sekarang, saya ingin mendengar suara Anda. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar narasi ini? Apakah ada sesuatu yang menggugah hati Anda? Apakah Anda juga merasakan tanda-tanda yang semesta berikan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Kita semua sedang melalui perjalanan ini bersama. Dan siapa tahu, kata-kata Anda bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang mencari arah. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Tekan tombol suka jika narasi ini menyentuh hati Anda, dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkan pesan ini. Mari kita tumbuh bersama, melangkah bersama, dan percaya bahwa semesta selalu memiliki rencana terbaik untuk kita. Terima kasih telah menonton.
dan sampai jumpa di video berikutnya.